Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman dari warahmatullahi Ustadz Danu wabarakatuh. Official Channel, penonton setia dari channelnya Pak Ustadz Danu. Di ruang Ustadz Danu ini, alhamdulillah kita bertemu lagi. Ini di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Pada puasa semua ya? Alhamdulillah. Teman-teman juga puasa, insya Allah. Mudah-mudahan puasa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Puasakan Allah mendapatkan pahala juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini sekarang kita akan membahas tentang karunia yang Allah berikan. Karunia yang Allah berikan itu sangat banyak sekali, dan saya sering sekali mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz juga terkait dengan tema ini, bahwa kita sebagai manusia itu jarang sekali untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang disyukuri tersebut hanyalah yang tampak dari kedua mata kita, wujudnya kebendaan dan segala macam. Tapi sedikit sekali orang yang mensyukuri tentang apa itu karunia yang mungkin saat ini saya berbicara seperti ini, membuka tema ini adalah karunia dari Allah. Pak Ustadz, Ya. ketika kita mendengar kata karunia dari Allah nih, menurut Pak Ustadz, yang menyebabkan seorang manusia itu hanya berpikir kepada apa yang tampak, yang disyukuri, bukan kepada bentuk jasmaniahnya, itu sebetulnya apa karena ketidakfahaman? Atau karena nafsu saja? Atau bagaimana? Silakan Pak Ustadz. Karunia dari Allah itu seseorang yang terlahir di dunia itu karunia dari Karunia Allah. bisa lahir, karunia. Salah itu karunia dari Allah. Karunia itu adalah seseorang yang tidak dia inginkan, dia dapatkan. Sebentar. Tanpa Karunia. diminta. Tanpa diminta itu diberi sama Allah Ta'ala. Tanpa kita harus meminta, maka Allah memberi. Itu karunia, Pak Itu Ustadz. karunia. Oke. Nah, selama ini memang yang kita ketahui itu atau kita jalankan, kita bisa menjalankan sholat aja, baku sholatnya, sholat baku gitu, itu karunia Allah sebenarnya. Tapi kita cari baku sholat, kita bisa selesai itu, kita sudah sholat kemudian kita berdoa selesai. Nah, pada waktu doa itu mencobalah kita ingat pada Allah Ta'ala, bahwa kita bisa sholat, bisa sujud kepada Allah Ta'ala itu pasti atas izin Allah. Ya. Nah, ini relatif jarang sekali kita itu bersyukur atas seperti yang itu. Jarang sekali orang paham. Nah, pada waktu selesai sholat, selesai kita berdoa, selesai nih. Amin ya rabbal alamin. Selesai nih kita berdoa. Coba doa sekali lagi. Doa biasa aja, ringan. Ya Allah, alhamdulillah atas izinmu aku bisa menjalankan sholat. Tanpa izinmu aku tidak akan bisa. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Itu kita mengakui bahwa semua yang terjadi ini atas izin Allah. Nah, kenapa begitu? Sebenarnya doa ini mengingatkan kita jangan sampai kalau kita besok itu diizinkan oleh Allah Ta'ala menjadi ahli sholat, itu yang muncul itu adalah sombong. Rata-rata begitu. Karena tahu bahwa iya ya, saya itu bisa sholat atas izin Allah, berarti nggak perlu sombong karena Allah mengizinkan bisa. Semuanya. Nggak cuma sholat, baca Quran juga sama. Waktu baca Quran, nggak bisa kita itu nanti baca Quran, kemudian hafal dan sebagainya, akhirnya menjadi baik. Nah, dengan baiknya ini, itu menjadi kesombongan juga. Nggak bisa. Kalau itu sombong, nah itu akan membakar semua amal-amal soleh. Nah, karunia ini salah satunya adalah tubuh kita. Tubuh kita ini pada waktu dilahirkan atau dalam kandungan, ya alhamdulillah Allah menciptakan tubuh kita sempurna menurut Allah ya, sempurna menurut Allah ini. Coba kita berpikir lagi lebih dalam aja. Karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan jari kita bisa megang, dengan mulut kita bisa ngomong, dengan otak kita bisa berpikir, dengan telinga kita bisa mendengarkan. Nggak usah kita yang dakwah, nggak usah Mas Bobi yang jadi host. Para menteri, presiden, pejabat, orang BUMN, pekerja ASN dan sebagainya, semuanya diberi karunia sama Allah, termasuk orang-orang yang non-muslim. Dikasih karunia sama Allah Ta'ala cuma-cuma, tetapi hati-hati. Di dalam Quran ceritakan bahwa karunia itu berhubungan dengan dosa, tetapi yang disikakan amat sedikit.
manusia itu yang bersyukur atas karunia. Contoh, bener kita bisa melakukan aktivitas, mulai bangun tidur, kita bisa sholat, mau sholat sunnah tahajud, kemudian kita itu baca Quran, kemudian sholat subuh, kemudian aktivitas sehari-hari. Ini kan diizinkan kita itu melakukan sesuatu hal. Kemudian kita bisa melakukan pekerjaan. Nih, di titik-titik ini rawan. Banyak orang menceritakan pekerjaan ini hasil saya. Padahal enggak. Kebiasaan saya. Itu kebiasaan saya karena saya sekolah di universitas ini. Dulu saya sering prihatin, dulu saya sering sholat tahajud suruh. Yang diomongkan ini itu lucu menurut saya. Bukan itu, kalau kamu ngomong begitu, kamu itu menuhankan kamu yang sebutkan. Padahal semuanya itu jelas, semuanya dari Allah. Semua nikmat dari Allah. Jadi cukup mengatakan semuanya ini dari Allah. Iya, memang begitu. Nggak perlu panjang lebar. Nggak perlu panjang lebar. Wajib malahan. Allah, Bagi ya. orang yang bertakwa itu wajib malah. Oke. Kalau orang itu masih dulu saya itu sering baca Quran, saya sering baca surat ini, saya sering tahajud, enggak. Kebakar semua kalau dia itu begitu ngomongnya. Enggak, semua ini ya dari Allah. Semuanya harus seperti semua dari Allah. Gimana caranya? Allahu a'lam, saya nggak ngerti. Yang penting saya ikhtiar. Yang kita itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala itu ikhtiarnya. Faidah qudiyati sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadilah. Jadi diceritakan. Jadi kalau kita sudah tunaikan sholat, dianjurkan oleh Allah Ta'ala bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki Allah. Maksudnya ikhtiar. Nah, kalau kita ikhtiarnya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ikhtiar itulah yang dinilai ibadah. Jadi bukan karena ikhtiarnya terus sukses. Enggak. Kesuksesan itu dari Allah Ta'ala yang kalau kamu anggap kamu itu bisa jadi artis, kamu itu bisa jadi menteri, kamu bisa jadi presiden, kamu bisa jadi pejabat, kamu bisa jadi dokter. Itu sukses. Enggak, itu semuanya dari Allah Ta'ala. Lu mana dan lu ada. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Jelas sekali. Apa saja nikmat yang kau terima itu dari Allah. Nikmat. Jelas itu. Nikmat dapat titel, dapat gelar, Iya, dapat harta. semua nikmat. Jadi poinnya adalah ketika melakukan pekerjaan tersebut baru mau melakukan baca bismillah. Lah, baca bismillah sehingga itu menjadi ibadah. Kalau nggak baca bismillah sama yang non muslim. Mereka nggak baca bismillah kaya, ada yang kaya maksudnya. Kalau nggak sama, bismillah itu anjuran dari Rasul. Jelas itu. Betul nggak bisa? Betul nggak hadisnya ada? Kan dikatakan la yubda'u bi bismillahi fa huwa afdal. Betul. Sesuatu yang dilakukan dengan tidak menyebut nama Allah, maka akan terputus dari rahmat Allah. Harus tahu itu. Dan benar. Harus memahami yang begitu. Nah, nikmat yang diperoleh dari ikhtiar itu dari Allah, jangan ngomong dari kita. Jangan ngomong ini dari Pak itu. Loh, itu kamu menuhankan orang itu berarti. Menuhankan Pak ini, Pak itu. Lah iya, syirik lagi. Syirik. Nah, inilah yang harus kita benahi. Padahal besok karunia tubuh ini itu akan bertanggung jawab. Ini kita bertanggung jawabkan besok di akhirat itu. Mulut bisa ngomong, mulut kamu digunakan untuk apa? Untuk ngunyah aja. Dia makan basmalah enggak? Basmalah, alhamdulillah masih basmalah di mulut nih, ya Allah. Terus apa lagi? Ya, hanya cuma makan aja. Kalau dia habis ngumpulin istrinya, mohon maaf nih, ngumpulin istrinya dia berterima kasih nggak sama istrinya? Kagak. Oh, ngumpulin. Oh. Ngumpulin suami Iya. istri. Ngumpulin. Dikumpulin. Mangan istri ngumpulin. Kumpul suami istri. Karena Bobby maksudnya. belum bisa ngumpulin. Iya. Kan begitu. Ngumpulin. Loh, kan begitu. Ini mulutnya kagak. Geletak aja ngorok. Kembali ke Siratul Mustaqim. Kembali pada Siratul Mustaqim. Ke tema pembahasan yang lurus-lurus. Nah, iya beneran. Bener nggak? Bener. Saya tanya. Terima kasih nggak? Sama siapa? Oh, Mas Bob nih, saya tanya sekarang. Loh, saya lupa. dia Saya langsung tidur. Ya sudah mau lupa apa enggak loh. Ini kan jujur ya, ini jujur. Padahal yang namanya terima kasih ini kepada pasangan kita itu dinilai oleh Allah Ta'ala loh. Oh, terima kasih pasangan ya. Loh iya itu dinilai. Oh ini bersyukur karena dia ada
pelampiasannya. Bersyukur, habis itu bersyukur kepada Allah Ta'ala, berdoa. Itu aja kagak pernah. Pernah? Malah cengar-cengar. Pernah kagak? Serius. Sekali. Udah punya anak, punya cucu sekali. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu diucapkan karena itu menjadi bagian dari kita. Coba kalau nggak bisa begitu, biasanya begini aja. Gimana coba? Oh kan bingung. Tapi pusing ya, pusing. Nah itu aja. Ya Pak Haji. Ingat Ustaz Nal sama Vega aja nih. Berobat. Kalau nggak bisa bangun berobat. Iya. Inilah yang tidak pernah kita syukuri. Padahal itu diberikan kepada Allah Ta'ala. Karunia. Loh. Karunia. Tubuh ini. Ini mulut baru masalah istri. Belum masalah yang lain loh ini. Dia ngomong nggak kalau dia bisa ngatur negaranya, bisa ngatur kalau menteri itu ngatur apa namanya? Aparatnya. Para kementeriannya. Kalau polisi itu ngatur anak buahnya, tentara ngatur. Ini bersyukur nggak? Ini mulut, ini otaknya untuk berpikir, untuk menjadikan negara ini baik. Ini kan berpikir strategi yang bagus. Kemudian masa ekonomi, berpikir tuh dia, bersyukur nggak dia? Nah, jangan yang seperti itu. Kalau kita itu menolak karunia Allah, nggak mau bersyukur, itulah yang namanya rugi. Siapapun orangnya rugi, walaupun dia itu orang Islam. Kita itu bisa sholat. Kita bisa sholat, coba kita itu mau sholat lupa. Mau tenglu. Apa yang mau saya baca ya? Kan gitu. Itu pikiran. Itu kita itu masih di-freshkan oleh Allah Ta'ala. Nggak pernah kita syukuri. Ayolah. Karena semuanya seperti itu. Kita itu bekerja, ingat, yang menjadi amal ibadah itu kita itu berikhtiar bekerjanya. Pakailah basmalah. Itu yang dicatat oleh Allah Ta'ala, bukan bonusnya. Bukan dapatnya bonus. Kalau sudah mulai ngikut kiri kanan minta sini, nah itu kan minta dia. Nah itulah yang jahil. Dan itu dia bertanggung jawab lagi nanti. Itu sudah jelas, bonus itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Jelas ini semuanya dari Allah Ta'ala. Jangan menjadi kita itu kufur. Jangan. Nah, nanti kalau sudah bonus, mau kecil, mau sedang, mau gede, itu bonus. Itu disyukuri. Tapi itu juga bonus, ingat. Bonus itu dalam Quran ceritakan bahwa itu adalah hasil. Kita juga tidak bisa asal hamdalah, nggak bisa. Karena pada waktu kita hamdalah, kita hanya senang. Ya dengan kebendaan tadi ya, dengan harta itu. Karena kebendaan. Wujud. Iya. Bersyukur tuh hanya berbicara masalah wujud yang tampak sih, Pak Ustaz. Padahal hasil itu kalau dalam Quran diceritakan buah-buahan. Kalau dalam Quran diceritakan wathamarat. Ujian yang dalam bentuk buah-buahan. Buah-buahan itu hasil. Saya ulangi lagi, buah-buahan itu hasil dari jerih payah dari Allah. Jadi jangan bilang jerih payah kita itu hasilnya itu, jangan. Itu dari Allah. Harus kita ketahui itu dari Allah. Saya hanya menjalankan aja. Bonusnya itu dari Allah. Kalau sudah dari Allah, wujudnya ujian, hasil itu ujian. Kalau ujian, bolehlah kita bilang alhamdulillah, boleh. Tetapi intinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti sudah sangat sistematis ya Bang Bobi, Pak Ustaz, bahwasanya nikmat Allah itu bermula dengan pertama minallah, dari Allah sendiri. Iya, dari Allah. Yang kedua ilallah. Iya. Yang ketiga bersyukurillahi ta'ala, awalu bismillah, wal akhir alhamdulillah. Alhamdulillah, betul. Jadi tidak hanya terlihat dalam konteks keduniaan ya. Keduniaan, betul. Iya, ini kan kalau kita basmalah, mana keduniaannya? Enggak ada. Adanya Allah. Bismillah. Itu yang kuat, itu tauhid. Jelas kita mau ngerjakan itu bismillah. Dinilai sama orang lain, tidak dinilai orang lain, enggak perlu difikirkan. Yang penting Allah ya tahu bahwa saya bekerja. Ikhtiar itu hanya ngikutin perintah Allah, ada perintahnya. Perintah Rasul ada perintahnya.
Melibatkan Allah dalam setiap Iya, kegiatan kita. inilah itu. Allah itu ada pada kita, bukan Allah itu ada di tubuh kita. Itu nanti pakai ada di ilmu-ilmu orang, ilmu-ilmu nanti Allah di atas, Allah di kepala, Allah di dada. Walah, itu ilmu itu. Bukan kita, bukan itu. Ada Allah di hati kita. Ada Allah itu setiap kita melakukan sesuatu Menyebut. diawali dengan Bismillah. Itu ada Allah. Selesai alhamdulillah. Gak perlu kita mau dapat berapa, enggak perlu. Ustaz, Itu. maaf Ustaz, itu kok kalau kata Ustaz tadi kan kita dapat itu kan buah bonus. Nah, kalau Mbak kita Devi. meminta bonus tadi, Duduk Mbak, ayo. Ayo Mas, geser. Gimana? Ustaz, kalau kita minta sama pimpinan kita, kalau kita sudah kerja, udah ini, tahu-tahu minta bonus tadi kan, Pak, mana bonus buat saya? Saya kan udah bekerja nih maksimal, sudah itu, kok saya dapat bonusnya nggak seperti yang saya kerjakan pagi siang malam kayak gitu kan, terus kok nggak dapat bonus sama sekali nih Pak? Kenapa gitu kan? Iya. Itu kan tadi kata Ustadz itu harus innalillahi wa innalillahi Innalillahi wa inna ilaihi. Innalillahi wa ilaihi raji'un. Nah. Nah, berarti harus hati-hati dengan dapat bonus tadi kan, sedangkan kita minta gitu kan Ustaz. Iya memang, tapi kalau memang dalam pekerjaan masih boleh meminta. Cuma yang harus kita pikirkan adalah pekerjaan itu efektif mendapatkan uang itu seberapa sebenarnya. Efektifnya. Jangan sebenarnya pekerjaan itu mendapatkan hasilnya nggak efektif tapi minta bonus gede, ya kasihan perusahaan. Jadi yang harus kita pikirkan sebagai pekerja seperti itu. Kalau memang perusahaan itu gede, benar dari ini semuanya gede, bolehlah minta, silahkan. Itu masih punya hak, silahkan. Kalau saya seperti itu. Tapi ingat bahwa semua itu dari Allah, walaupun dari perusahaan. Walaupun dari perusahaan. Nah, yang mau diselamatkan oleh Allah Ta'ala adalah orang yang faham tentang karunia. Kita coba belajar, kita syukuri. Mulai saat ini kita itu tahu disyukuri satu persatu. Terlelap, kita mau terlelap nih, mau melelap tidur nih, Gimana, Pak Ustaz? bersemaya. Doanya. Itu harus berdoa pada Allah. Doa biasa kok sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, sejak dari pagi Engkau bangunkan aku. Yang membangunkan kita itu Allah. Kalau enggak mati seperti orang mati. Itu Allah itu sebenarnya. Jadi alhamdulillah Engkau bangunkan aku sejak pagi dan aku bisa melakukan aktivitas maupun aku ibadah dan sebagainya, aktivitas bisa aku kerjakan. Ya Allah, alhamdulillah. Dan aku bisa mengerjakan ibadah-ibadahku. Alhamdulillah atas izinmu, atas karuniamu. Dan aku bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku. Pekerjaan-pekerjaan, alhamdulillah aku bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Kau berikan kepadaku. Ingat, pekerjaan itu bukan dari hebatnya kita. Pekerjaan itu dari Allah Ta'ala. Tetap kita harus berdoa seperti itu, mengingat bahwa Allah yang memberikan pekerjaan. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan selesai dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh perpotong-potong boleh. Kemudian doa lagi, ya Allah, alhamdulillah aku bisa mengerjakan semua pekerjaan yang Kau berikan padaku atas karuniamu yang Kau berikan kepadaku sejak, boleh dalam kandungan ibuku, sejak Engkau melahirkan diriku, maksudnya itu Engkau izinkan aku lahir ke dunia hingga saat ini. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa karuniamu aku tidak akan mampu. Tanpa bisa berpikir, blank, nggak bisa ibadah. Wong baru dipisah sama pacarnya aja udah heng, sholat aja nggak karuan. Ya, baru diputus sama selingkuhan aja udah bingung. Apa pegang begini kok nggak jawab ya? Begitu. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwa karunia ini jangan sampai putus. Jangan, Allah itu udah memberikan. Sejak kita dalam kandungan itu dibesarkan dan dilahirkan dengan seperti ini. Nggak pernah kita syukur. Ayo, belum pernah loh. Padahal ini bertanggung jawab besok. Itu mulut untuk apa? Itu telinga untuk apa? Kan bingung. Untuk dengar nasihat aja. Emang nasihat aja? Emang kalau kita nggak kerja nggak diskusi? Emang kita kerja itu nggak juga mendengar sesuatu yang nggak nyaman? Dengar semuanya. Diskusi.
Apalagi ustadz. Dulu waktu belajar, telinga untuk apain? Dengar pelajaran. Dengar pelajaran. Ada doanya. Dengar pelajaran beneran. Nah itu bisa hafal seperti itu. Setelah apa? Oh nggak disyukuri. Nah ini kelemahan kita sebagai seorang muslim. Saya bilang orang muslim. Kalau non muslim biarin aja. Tertipu dengan Tertipu dengan hari-harinya kita, hari-harinya. sehari-harinya kita. Itu tertipu karena akhirnya saya hafal ini, saya hafal sampai ini. Itu bilang saya hafal. Bukan alhamdulillah saya diberi kehafalan oleh Allah. Kok nggak pernah ya atau jarang ya orang begitu? Jarang seperti itu. Alhamdulillah. Begitu itu jarang. Dan itu dipertanggungjawabkan besok di akhirat. Itulah yang harus kita ketahui, kita sadari. Bersyukur atas karunia itu penting. Sangat penting. Makanya dalam Quran ceritakan sangat sedikit Orang-orang yang Nah orang yang tahu itu karunia, nah ini besok tubuhnya itu ngomong. Kakinya jalan kemana, oh dia melakukan pekerjaan baik-baik. Basmalah tidak, dia selalu bismillah. Ya Allah, itu kan enak itu. Tangannya untuk apa begini. Dia kalau kerja bagaimana, Saksi, dia begini. maksudnya. Saksi seperti Semuanya. itu. Mulutnya untuk apa, otaknya untuk apa. disitulah Seperti itu. mensyukuri karunia itu ketika mereka nanti akan Iya, karena itulah yang nanti itu akan Bersaksi. bertanggung jawab, bersaksi itu di situ. Akhirnya nyemplung ke neraka. Ini mulut disogok-sogok, telinga ini, mata, otak. Ini kapan selesainya? Hidup kita dari mulai akhir balik sampai kita itu saya nggak mau kita. Hidup seseorang itu dari akhir balik sampai dia itu mati, dia nggak pernah bersyukur sama Allah Ta'ala. Ya selesai dia hidupnya nanti udah hampir selesai, baru diangkat ke surga, baru selesai dia. manusia. Lah itu sholatnya itu, lah kan dia sholat. Jadi dia tahu kalau dia habis kencing di mall itu dia itu nggak ditutup, Mang tahu? Dia kencing di mall, jalan dicik-cik keluar, cerit, najis, selesai sudah. Emang tahu? Nggak akan tahu kita. Wong kita nggak merhatiin diri kita. Ibadah itu adalah kita merhatiin diri kita semuanya. Mau bicara pun harus hati-hati. Dimana bicara itu dengan tutur kata yang baik. Gaya Rasul itu kita coba deh. Bukan halusnya. Apa ya halusnya itu, pelannya itu. Bukan. Halus itu jelas. Lintalahum. Buktiin. Amalkan lintalahum itu. Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Amalkan itu. Itu disuruh oleh Allah Ta'ala, bukan karena terus kami kan dari suku yang kasar. Ya belajarlah Islam nggak melihat suku kok. Enggak, tetap lemah lembut. Kalau itu kan menang-menangan. Ya Allah, saya kan dari ini, dari suku yang kasar-kasar, mana bisa kami begitu. Emang dalam Quran disuruh apa kau? Kan gitu, bener gak sih? Ya tetap lembut. Lembut itu menghormati orang lain. Lah kalau kasar, lah itu kan budaya. Dialek gitu ya apa? Dialek budaya, ya janganlah. Beda. Iya. Nah inilah yang harus kita ketahui. Harus hati-hati dengan karunia yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Harus tahu bahwa hasil itu adalah dari Allah Ta'ala. Bahwa nikmat itu dari Allah. Jangan kita menutup mata. Jangan, semua itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa ngisi di siraman kolbu ini ya dari Allah. Karunia juga. Melalui tangan Pak Haji Hasan, Pak Devi, Cak Umar. Semua tim ya maksudnya. Ini semua tim itu dari mereka. Sehingga tayangan itu bisa bagus. Seperti itu, nggak bisa kita itu terus ngomong ini dari saya. Nggak ada yang hebatnya kita itu, nggak ada. Itulah nanti sombong. Ujub ria aja nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Nah inilah yang harus ayo kita coba belajar. Bagi subscriber bagi subscriber, ayo kita mulai kuatkan. Karunia ini adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Harus kita munculkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Karena dalam Quran banyak diceritakan orang dilahirkan di muka bumi itu karunia Allah. Karunia, tidak dia minta. Tidak di sana di Lauh Mahfuz itu meminta dianya ya. Wahai Allah, lahirkan saya. Enggak ada. Terlahir. Ya, terlahir aja. Dari suami istri yang begitu
aneh-aneh. Jadi nanti ini teman-teman juga yang nanti mau mempelajari doanya Pak Ustadz bagaimana cara mensyukuri karunia boleh dimundurin ke belakang kan videonya ya. Ya, Sama boleh, ini Pak boleh. Ustadz banyak yang nanya begini, Pak Ustadz bagaimana sih cara kita berdoa satu paket setelah habis sholat fardu misalkan kita kan Pak Ustadz kan sering bilang ya kita sebisa mungkin setiap hari memohon ampun. Toh kita banyak minta tapi kita nggak sadar dosa kita lebih banyak daripada yang kita minta gitu. Paket untuk memohon ampun atas segala kesalahan dari mulai akhir balik sampai dengan saat ini ketika kita berdoa, kemudian juga mendoakan orang tua kalau yang sudah punya anak istri, satu paket itu tata bahasanya yang enak tuh gimana Pak Ustadz? Ya kalau saya ini nggak baku ya sebenarnya. Ini kan karena saya melihat dari Rasul berdoa itu gimana. Kok kayaknya saya melihat saya itu malah banyak salah dan dosa kan gitu. Jadi udahlah kalau saya satu-satu perilaku saya dari saya itu berani sama orang tua kok kemudian kenakalan remaja, kenakalan zaman dulu berantem. Jadi pengepul preman kan kayak gitu. Boleh. Pengepul preman ya Allah, bener deh. Aduh ya Allah ya Rabbi. Zaman sekarang lagi banyak preman nih. Kan gitu zaman dulu Ustadz. Aduh, jadi intinya begini, intinya adalah kita mendoakan orang tua. Orang tua kan kita tidak mau tahu bahwa orang tua kita itu salah, nggak mau tahu. Maksudnya nggak mau tahu itu kita nggak mau ungkit-ungkit lah. Malu kalau kita cukup didoakan ya Allah. Aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa orang tuaku, kedua orang tuaku sejak akhir balik hingga saat ini. Jika beliau melanggar firman-firmanmu dalam Quran dan sunnah Rasulmu. Amin. Itu komplit menurut saya. Dan itu lantunkan itu setiap kali doa. Kemudian kalau untuk kita, boleh kita agak rinci. Agak rinci itu harus berani. Ya Allah jika saya melakukan ini ampuni dosaku, ya Allah jika saya melakukan ini ampuni dosa. Ini sebelum doa ini, doa kita memuji dulu loh ya, sudah memuji loh ya, memuji dulu. Baru doa itu dilantunkan. Salahnya terlepas yang kita luput dari karunia Allah itu boleh kita. Iya, ya itu sehari-hari seperti itu ya, doa seperti itu. Mohon ampun ini, mohon ampun ini, mohon ampun termasuk Mas Bobi, mohon ampun kalau hobinya ngerokok. Itu kan ya tetap aja ya karena nggak manfaat. Nah, pada waktu seperti itu apa saja dimohonkan ampunan? Apa? Termasuk apa? Mau minum kayak mau main perempuan kayak mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Semuanya. Yang mana doa mau diampuni oleh Allah Ta'ala kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya. Yang penting kita mohon itu. Kemudian kalau udah mentok diem nggak lupa, baru kita doa. Ya Allah ampuni dosa-dosaku. Jika aku sering melanggar Al-Quran dan juga sunnah Rasulmu sejak aku akhir balik hingga saat ini. Banyak dosa yang aku lakukan. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Nah itu doa itu diulang-ulang beberapa kali. Dan juga berdoa juga jangan lupa nih. Ya Allah, alhamdulillah Engkau izinkan aku bisa menjalankan ibadah-ibadahku. Nah ini titik pentingnya. Aku mohon kepadamu ya Allah terimalah sholatku, terimalah puasaku, terimalah semua ibadah-ibadah yang aku kerjakan. Amin. Ya, terimalah ya Allah. Dan jika dari ibadah-ibadah yang aku kerjakan, aku lalai, aku lupa, aku bodoh ya Allah. Yang aku sengaja maupun tidak sengaja, ampuni dosa-dosaku, ampuni kebodohanku dari melakukan ibadah yang aku bodoh. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Setelah itu doa sekali lagi dan terimalah ibadah-ibadah yang aku kerjakan kepada. Meminta. Karena jarang sekali kita minta agar ibadah kita diterima. Padahal dari ibadah kita sholat, kececer, kena air kencing, kotoran dan sebagainya. Itu kan kelalaian kita. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala. Ibadah puasa kita, kadang kita mikir, wah ini cewek cantik banget umpamanya. Begitu itu kebodohan kita. Ayo kita mohonkan kepada Allah Ta'ala. Nah, baru itu selesai, biasa doa biasa. Nah nanti yang khusus karunia itu setiap kita mau rebahan. Boleh karunia dimohonkan pada waktu kita doa sholat boleh. Silakan itu lebih bagus. Kalau mau habis sholat boleh, boleh. Mau rebahan boleh. Boleh ya Allah, alhamdulillah Kau telah banyak memberiku nikmat dan rizki dan karunia sejak Engkau jadikan aku
bayi dalam kandungan ibuku sampai saat ini, alhamdulillahirobbilalamin. Dari karunia itulah aku bisa mengerjakan semua ikhtiar-ikhtiarku, alhamdulillahirobbilalamin. Boleh itu boleh itu, karena jarang orang yang seperti itu. Jarang. Ayo kita, karena itu tertulis dalam Quran, berarti kita harus nyusun, bukan berarti ini karunia yang belum nih, kita harus mohonkan. Dan itu benar, itu lepas, itu pasti. Itu lepas kok. Yakin seorang yang tahu agama kayak kita ini pasti lalai. Pasti. Hanya beberapa gelintir. Dia tahu tafakkur pada Allah Ta'ala, berdoa, ya Allah, banyak karunia yang kau berikan pada diriku, seperti itu. Tafakkur, dia nangis ya. Ingat, iya kenapa saya harus nyari rezeki yang begitu, akhirnya menyulitkan diri saya, menyulitkan keluarga saya, menyulitkan teman-teman saya, menyulitkan semuanya, ya Allah, sehingga yang aku cari hanya nafsu. Engkau sudah banyak memberikan karunia kepadaku. Nah, ini jarang dimengertiin. Baru dia itu sadar, iya ya. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Karunia itu jarang sekali. Nah, ayo kita benar-benar belajar faham. Quran itu petunjuk. Wa tilkal ayyamu nudrabiha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Betul itu. Boleh nih, kapan-kapan kita temanya mensyukuri karunia Allah itu maksudnya. Waktunya 5 menit. Cukup ya. Enggak cukup ya. Udah di sini aja. Iyalah, di sinilah. Wah, mau nerangin bingung saya. Tapi itu tadi Bos, mensyukuri apa yang tidak kita minta dari Allah. Allah memberikan apa yang kita tidak minta itu karunia itu tertulis dalam Quran. Iya. Ustaz. Beberapa ayat itu ada dituliskan. Maka karunia Allah itu, Allah memberi sesuatu yang nggak pernah kita minta aja Allah kasih. Allah Cuma kasih. kadang-kadang manusianya. Ya kita bukan manusianya, kita. Ya kita makan nih Pak Ustadz. Seolah-olah kan ini kan ya udah begininya aja kali gitu kan. Tapi kan kalau ini lebih baik numpuk. Iya benar. Itu kan karunia. Nah, kan seolah-olah ini akan bekerja sebagaimana fungsinya aja gitu ya. Paling tidak. Gitu. Padahal kan ini karunia. Iya, paling tidak ya Allah, alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan karunia padaku. Semua kegiatanku sejak Engkau bangunkan sampai aku mau terlelap tidur ini, ya Allah, alhamdulillah. Itu aja dulu deh. Itu aja nggak pernah. Itu dulu ya, Pak. Itu tuh aktivitas semua karunia loh. Bersyukur. Pengen bisa terbiasa. Ya belajar terbiasa. Nanti kan terbiasa. Pelan-pelan. Oh ini aja nanti dalam waktu setengah tahun belum tentu biasa kok. Kenapa? Saya kan sudah hafal. Belum tentu setengah tahun itu biasa itu. Paling nanti sekarang atau nanti malam, besok, habis itu hari ketiga udah lupa. Tahu-tahu bulan depan baru, lupa. Karunia. Ini didoain besok udah lupa lagi biasanya begitu. Nah ini harus iya, makanya saya rekam ini, saya play tiap hari, ya kan? Dari nanti. Iya, itu memang kata-katanya Pak Ustadz, Masya Allah. Padahal kalau lagi saya tampil, saya selalu doain Bang Bobi, nikmat Islam, iman ihsannya. Tapi kita sendiri lupa. Emang bener. Gitu kan. Iya, makanya tadi doa pada waktu kita itu bisa menjalankan ibadah itu disyukuri. Itu karunia Allah, walaupun karunia itu dengan ikhtiar kita, tapi itu karunia. Beneran serius. Ada yang orang mau beribadah nggak bisa geletak kena corona itu, nggak bisa. Ya masih mending corona. Kalau stroke ya kan nggak tahu kita. Walaupun dia maunya ibadah, kita hormati beliau maunya ibadah. Tapi kan kena sakit. Ya sakit dari mana? Ya ada dalam Quran juga diceritakan. Ya dari buah tanganmu sendiri. Nah itu harus berubah. Ini yang harus kita sadari. Begitu subscriber yang suka ya teman-teman dan para guys itu ya teman-teman ya para guys Gus kita senantiasa ingat pada Allah Ta'ala karena kita manusia ini memang makhluk yang dhaif atau lemah. Tetap belajar istiqomah. Kita belajar dari Mas Bobi, Ustaz Jaki, Pak JJ, Mas Najib, Pak Haji Hasan, Mbak Devi, sama Cak Sobri, ada tuh Cak Sobri. Cak Sobri itu malah istrinya itu guru ngaji. Itu Cak Sobri. Penggemar ruang Ustaz. Itu Cak Sobri itu guys.
Jadi Yang kita belakang. memang harus begitu. Di ruang Ustadz Danu semua ini teman. Saya tidak merasa sebagai guru, semuanya saya rangkul guys. Karena saya juga masih belajar. Karena kita semua lemah, sangat lemah. Kalaupun ada jin yang bisa kita taklukkan, ada dukun yang bisa kita taklukkan, sebenarnya bukan kita yang naklukkan. Nah ini hanya anggapan orang umum aja ya. Sebenarnya itu Allah. Makanya kenapa doa saya kepada Allah? Karena saya lemah. Doa saya kepada Allah, saya lemah. Itu ada santet, saya nggak bisa apa-apa. Ya Allah, itu ada boneka, hancurkan ya Allah, saya nggak bisa apa-apa. Itu ada dukun, ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, karena saya nggak bisa menyelamatkan kecuali Allah Ta'ala. Begitu guys. Jadi kita sendiri makhluk yang lemah. Ayolah, kalau memang menginginkan surga, satu-satu kita benahi. Mudah-mudahan lewat ruang Ustadz dan Lewat video ini bisa menjadi manfaat. Guys, ingat, boleh sebarkan video ini, silahkan, karena ini juga termasuk syiar. Sebarkan. Ini syiar beneran, di mana orang itu jarang memahami dirinya sendiri, di mana besok di akhirat itu bertanggung jawab, tubuh kita itu bertanggung jawab. Amal soleh kita, jangan membicarakan amal soleh. Amal soleh kita belum tentu bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Apalagi dengan kesombongan kita. Kita itu mau ke masjid aja guys, itu aja sombong pengen dilihat orang. Gimana? Mau ke masjid pakai koko, pakai peci, maunya dilihat sama orang. Itu yang tahu siapa? Yang tahu hati kita dan Allah. Itu kalau sudah begitu, kita sholat Jumat, nggak ada faedahnya. Adanya capek. Yuk kita belajar. Itulah ujub dan riya. Jangan kita lakukan. Bersyukur terhadap karunia Allah. Mudah-mudahan senantiasa la in sakartum lazidanakum. Itu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita itu tidak mensyukuri nikmat, tidak mensyukuri karunia Allah sejak dulu kita dalam kandungan hingga saat ini, itu namanya kufur. Wala in Sakartum kafartum inna adabi lasadid. Jika kita kufur, menutupi nikmat, menutupi karunia Allah, sesungguhnya siksa Allah amat pedih untuk kita. Dan kita tidak bersyukur atas karunia sejak dulu. Kita bisa bekerja, bisa. Ini jempol bisa melihat ruang Ustadz Danu, itu juga harus disyukuri. Dari jempol inilah kita bisa belajar akidah, bisa belajar tauhid. Begitu guys. Mudah-mudahan ini bisa diterima. Sebarkan guys ya. Sebarkan ke semua temannya. Kalau punya Facebook, sebarkan di Facebook. Ini syiar. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.